Hai pecinta tim nasional, berjumpa kembali dengan kami channel Coming From Behind. Channel yang membahas informasi dan berita-berita sepak bola dari dalam dan luar negeri. Bagi pecinta tim nasional, sudah pasti menunggu-nunggu turnamen apa yang akan dilakoni tim Garuda, baik timnas senior maupun timnas kelompok umur. Setelah timnas U16 yang lalu berhasil menjadi juara di ajang AFF Cup Boys Championship 2022, selanjutnya, giliran timnas U19 yang akan melakoni event kualifikasi Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan tahun depan di Uzbekistan. Lalu, bagaimana persiapan timnas U19 Indonesia, dan bagaimana format gelaran kualifikasi ini akan berjalan, sesaat lagi akan kami bahas hanya untuk Anda. Tapi sebelum itu, silakan tonton video ini sampai habis, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya football lovers semua tidak ketinggalan informasi dan berita-berita sepak bola dari dalam dan luar negeri. Setelah gagal total di Piala AFF U19 kemarin, fokus timnas Indonesia U19 dan Sintayong harus segera dialihkan ke kualifikasi Piala Asia U20 2023. Indonesia sendiri ditunjuk menjadi tuan rumah untuk grup F. Ajang ini rencananya bakal digelar dari tanggal 14 sampai 18 September tahun 2022, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Garuda Nusantara tergabung di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste, dan juara grup akan otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Untuk kesekian kalinya dalam beberapa ajang turnamen timnas senior maupun kelompok umur, Indonesia akan bersua kembali dengan Vietnam. Rivalitas kedua negara dijamin menambah atmosfer panas dalam setiap pertemuan. Merespon kualifikasi kali ini, PSSI dan Sintayong membentuk TC dan rangkaian uji coba demi menempa kemampuan timnas agar siap dalam upayanya lolos ke Piala Asia U20 tahun depan. TC akan diadakan mulai tanggal 25 Agustus hingga tanggal 7 September di Jakarta dan Surabaya. 33 nama pemain telah resmi dipanggil Sintayong mengikuti pemusatan latihan. Untuk nantinya akan dikerucutkan menjadi 23 pemain yang didaftarkan berjuang membela Garuda Nusantara di ajang kualifikasi Piala Asia U20. Nama-nama yang dipanggil masih didominasi oleh pemain-pemain yang berlaga di AFF U19 sebelumnya. Sebut saja kiper Cahya Supriyadi, Kapten Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Ronaldo Kuateh, dan tentu saja Marcelino Ferdinand. Persija menjadi tim penyumbang pemain terbanyak dengan 10 pemain, disusul Persebaya 4 pemain, lalu Bayangkara FC, Persib, PSM dengan masing-masing 3 pemain, dan tak satu pun pemain keturunan atau naturalisasi yang ada dalam pemusatan latihan kali ini. Adapun fase grup kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan digelar di 10 negara tuan rumah. Indonesia termasuk salah satu dari sejumlah negara tuan rumah tersebut. Selain Indonesia, 9 negara lain yang menjadi tuan rumah adalah Arab Saudi, Bahrain, Laos, Yordania, Mongolia, Oman, Irak, Tajikistan, dan Kirgistan. Faktor tuan rumah ini lantas menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda Muda. Indonesia sendiri sudah 18 kali berkompetisi di Piala Asia U20 dengan prestasi yang cukup baik, yaitu pernah menjadi juara pada edisi tahun 1961, peringkat 2 pada tahun 1967 dan 1969, serta peringkat ketiga terbaik pada tahun 1962. Sesuai jadwal, Indonesia akan menjamu 3 peserta grup F lainnya yaitu Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste selama 5 hari dimulai pada tanggal 14 sampai 18 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tersedia 15 tiket dari 44 negara peserta yang dibagi dalam 10 grup, hanya juara dari masing-masing grup yang akan dipastikan otomatis lolos ke gelaran puncak, dan 5 tim akan menyusul sebagai runner-up terbaik. Dari grup A sampai grup D berisikan 5 peserta,
sedangkan sisanya berisi 4 peserta, dan masing-masing memiliki satu tim sebagai tuan rumah, dengan sistem single round robin. Jika ingin tampil di Uzbekistan tahun depan, Indonesia harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam tempo 5 hari kualifikasi, demi mengincar posisi juara grup. Melihat 3 kompetitor Indonesia di kualifikasi kali ini, tentu saja, Vietnam menjadi lawan yang paling diwaspadai Indonesia sebagai penjegal langkah Garuda Muda menuju pentas Asia U20. Begitupun sebaliknya, tim Nguyen juga sangat mewaspadai timnas Indonesia kali ini. Pasalnya dalam gelaran sebelumnya, Vietnam U19 pernah menghadapi Indonesia U19 beberapa bulan lalu dalam ajang AFF U19 yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, dengan skor akhir 0-0. Namun Garuda Muda kala itu, bisa dibilang cuma gagal menang, karena mampu mendominasi jalan pertandingan dan sanggup membuat Vietnam ketar-ketir di depan puluhan ribu supporter Indonesia. Di pertandingan pembuka grup F, Indonesia akan meladeni negara tetangga Timor Leste di tanggal 14. Selang 2 hari kemudian menjamu Hong Kong pada tanggal 16, dan di laga pamungkas melawan Vietnam sebagai laga penutup di tanggal 18. Indonesia wajib menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan, agar melaju mulus ke Uzbekistan. Pasalnya, jika hanya mampu berada di posisi kedua, tim manapun akan sangat kesulitan untuk bisa lolos dikarenakan persaingan di grup lain juga sangat ketat, bahkan untuk posisi runner-up. Regulasi yang digunakan untuk penentuan peringkat klasemen kali ini, yaitu dengan hitungan head-to-head, kemudian selisih gol, dan jumlah produktivitas gol. Itulah mengapa pertandingan terakhir melawan Vietnam, Indonesia wajib menang agar melaju mulus sebagai juara grup. Demikianlah informasi dan berita yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk Anda. Menarik kita tunggu. Kiprah tim nasional U19 Indonesia di kualifikasi kali ini. Maju terus Indonesia, kami semua mendukungmu, dan semoga sukses.